فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, di masjid kami seringkali melakukan sholat gaib, baik untuk jamaah yang bahkan untuk jamaah yang tidak dikenal atau bukan dari masyarakat yang biasa sholat di masjid kami. Bahkan Ustadz seringkali melakukan sholat gaib untuk yang meninggal di luar negeri, misalnya saudara-saudara kita di Palestina atau di negara-negara kita yang lain dari kaum muslimin. Bagaimana hukum sholat gaib seperti ini, Ustadz? Sholat gaib itu asal pensyariatannya itu adalah terkait dengan An-Najasyi. Jadi Raja An-Najasyi ini, di Raja Habasya, beliau masuk Islam, seorang muslim, tapi tidak mampu menampakkan keislamannya karena khawatir bahaya dari kaumnya. Maka ketika beliau wafat, sampai kabar wafat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini subhanallah dari tanda kenabian ya, sampai kabar wafat itu kepada Nabi melalui Jibril. Dan orang-orang yang di Habasyah, begitu dia kembali kepada Nabi, Nabi sudah tahu bahwa Najasyi sudah meninggal dan para sahabat bercerita bahwa mereka sudah mensalatinya. Dan ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berdiri bersama para sahabatnya di kota Madinah dan melakukan sholat gaib itu. Nah, jadi kalau di konteksnya ini, itu ada beberapa pendapat ulama di dalam memahaminya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini khusus untuk orang yang kondisinya seperti An-Najasyi. Dia seorang muslim, tidak ada yang mensolatinya, maka boleh bagi muslim lain di negara manapun untuk mensolati muslim ini. Dan sebagian ulama ada yang memahami bahwa Najasyi itu seorang raja. Maka siapa yang semisal An-Najasyi dari sudut kedudukan, ketokohan, misalnya dia seorang ulama, seorang yang terkenal di kebaikan di tengah umat, itu boleh di tempat mana saja orang melakukan salat gaib. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, ini yang agak meluas ya, dan mungkin ini yang dipakai oleh sebagian siapa yang ditanyakan tadi, dan itu termasuk pendapat yang paling lemahnya, karena hukum-hukum syar'i itu dilihat kepada sebab hukumnya dan bagaimana penerapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena Nabi tidak melakukan hal itu pada sahabat-sahabat yang lain. Ada beberapa sahabat yang meninggal di tempat lain, misalnya Nabi di Medina, ada yang meninggal di Mekah, tapi Nabi dan para sahabat tidak melakukan sholat gaib karena ada yang menyolati mereka di sana. Ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di Medina, sampai berita sahabatnya wafat di medan pertempuran, dan ada ceritanya bahwa Nabi dan para sahabat sholat gaib untuknya di medan pertempuran karena dia mukmin sudah disolati oleh para sahabat yang lain. Jadi itulah sunnahnya. Karena itu seseorang itu dia mengambil dari sesuatu yang sunnah sesuai dengan apa namanya, yang mencocoki tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang kita punya dari saudara-saudara di belahan muka bumi ini banyak yang tertindas. Kita doakan doa-doa yang baik. Ya, kita doakan kemudahan untuk mereka. Kalau misalnya apa namanya, ada yang mensolati seperti saudara-saudara kita di Palestina, saya nggak berani mengatakan itu salah ya, tapi dari sudut kesesuaian dengan sunnah, sunnahnya itu adalah untuk siapa yang semisal An-Najasyi keadaannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.